Catatan Presiden Republik Indonesia. Pekan ini Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena ke depan air menjadi sesuatu yang sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan membiarkan air untuk mengalir terus ke laut dan tidak kita manfaatkan. Oleh sebab itu sejak tahun 2020 dibangun bendungan Ameroro ini. Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor, Jawa Barat. Jadi yang dibahas oleh Presiden dan Gubernur Jenderal antara lain adalah bagaimana kita menggiatkan pengajaran bahasa. Misalnya di Indonesia tentunya bahasa Inggris, tetapi di Australia adalah bahasa Indonesia. Karena di Australia bahasa Indonesia diajarkan, tetapi perlu penguatan. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Kembali bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden Republik Indonesia. Senin 13 Mei 2024, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Baharudin di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungan ini, Presiden menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, utamanya untuk penyakit yang menonjol. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya akses ke peralatan kesehatan modern seperti CT scan, CAT lab, dan juga mamogram yang saat ini lebih merata dijangkau hingga ke puskesmas. Hampir di semua daerah penyakit yang menonjol itu adalah stroke, jantung. Problemnya kalau di sebuah kabupaten atau kota yang jauh dari provinsi tidak segera ditangani ya kan. Jadi problem. Sebab itu sekarang Kementerian Kesehatan banyak mengirimkan CT scan, CAT lab, mamogram, atau yang ke level lebih kecil itu yang ke kabupaten, puskesmas sekarang ada USG kehamilan. Saya kira ini yang selalu saya cek di rumah sakit di daerah. Yang di sini yang ada tadi sudah dikirim CT scan. Dokter spesialisnya alhamdulillah juga ada. Bagus. Ada program khusus Pak yang patut dibawa di Kabupaten Muna? Ini untuk kesehatan yang paling penting nanti CT scan ada, kami akan dikirim lagi mamogram, CAT lab, biar alkesnya, kelengkapan alat kesehatannya bisa semuanya standar, tetapi juga harus ada dokter spesialis yang bisa mengoperasikan alat-alat yang sangat modern. Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi adanya dokter spesialis di kabupaten tersebut yang mampu mengoperasikan peralatan canggih. Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan tersebut yaitu Mensesnek Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto, dan PLT Bupati Muna Bahrun. Senin 13 Mei 2024, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Rakyat Kambara di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Presiden menyebutkan bahwa secara umum harga di Pasar Kambara stabil dan juga baik. Untuk beras, Presiden menyebutkan bahwa beras medium berada pada harga Rp12.600 per liter, sedangkan beras premium Rp13.000 per liternya. Presiden Joko Widodo juga menyinggung tentang rencana pembangunan pasar untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Menurut Kepala Negara, pembangunan pasar disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah setempat. Presiden Joko Widodo meresmikan pelaksanaan instruksi Presiden Inpres Jalan Daerah di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Senin 13 Mei 2024.
Presiden menyebutkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat mobilitas orang maupun logistik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang baik esensial untuk memastikan efisiensi transportasi dan distribusi logistik yang pada gilirannya akan mempengaruhi perekonomian lokal secara signifikan. Selasa 14 Mei 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya keberadaan infrastruktur ini dalam upaya mencegah terjadinya krisis air. Presiden berharap keberadaan infrastruktur ini dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan investasi yang telah dikeluarkan, salah satunya dalam mereduksi banjir di sekitar wilayah Konawe. Beberapa negara sekarang ini mulai terjadi yang namanya krisis air. Sulit sekali mendapatkan air. Karena ke depan air menjadi sesuatu yang sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan membiarkan air untuk mengalir terus ke laut dan tidak kita manfaatkan. Oleh sebab itu sejak tahun 2020 dibangun Bendungan Ameroro ini. Ini adalah bendungan yang ke-40 yang telah kita bangun dan selesai di akhir tahun 2023 yang lalu. Dibangun dengan biaya 1,57 triliun. 1,5 triliun rupiah. Ini duit semuanya. 1,57 triliun rupiah. Berarti 1.570 miliar rupiah. Tetapi kita berharap nanti manfaatnya akan jauh lebih besar daripada uang yang telah dipakai untuk membangun Bendungan Ameroro ini. Kapasitas tampungnya 88 juta meter kubik. Ini bendungan yang sangat besar sekali. Dengan luas genangan 398 hektar. Dan juga dapat mengurangi banjir, mereduksi banjir yang sebelumnya ada di wilayah di sekitar Konawe ini. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga meresmikan pembangunan infrastruktur kawasan strategis pariwisata nasional di Kabupaten Wakatobi yang telah selesai pada November 2023. Selasa 14 Mei 2024, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Presiden mengecek infrastruktur dan layanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit tersebut. Presiden juga mengapresiasi cara pendanaan RS Konawe yang dibangun melalui pinjaman dari PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Pinjaman yang akan segera lunas pada tahun ini menunjukkan keberanian kepala daerah dalam mencari alternatif pembiayaan. Saya melihat ruangan-ruangannya bagus, landscape, taman juga bagus, sinar matahari juga bisa masuk ke ruangan-ruangan juga bagus. Dan yang saya senang, rumah sakit ini dibangun dari pinjaman PT SMI yang dicicil setiap tahun dan tahun ini akan lunas. Keberanian seperti ini yang saya harus mengapresiasi karena itu menyangkut apa? Keberanian kepala daerah untuk membangun daerahnya karena fiskalnya nggak cukup. Dia meminjam, tetapi disiplin anggarannya setiap tahun bisa tercapai, itu yang bagus. Kemudian yang kedua, di rumah sakit ini memang akan kita kirim tahun ini mamogram, CT scan, sama CAT lab. Saya ingin melihat, Pak Menteri juga ingin melihat kesiapan SDM-nya, spesialisnya, kesiapan ruangannya. Dan tadi Pak Dirut Rumah Sakit, Pak Bupati sudah menyampaikan, Pak Gubernur akan menyiapkan, yaitu tugas dari pemerintah pusat mengirimkan alat-alat yang sangat mahal tadi.
untuk memperbaiki pelayanan di bidang kesehatan. Presiden mengatakan RS Konawe akan menerima sejumlah peralatan medis canggih seperti mamogram, CT scan, dan CAT lab dalam waktu dekat. Kunjungan Presiden ini juga dimaksudkan untuk memastikan kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia dalam menggunakan peralatan canggih tersebut. Selasa 14 Mei 2024, Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah-langkah proaktif menyusul terjadinya banjir lahar dingin di Sumatera Barat. Dalam keterangannya, Presiden mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan Kepala BNPB untuk segera mendatangi area yang terkena dampak untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan pemulihan. Presiden juga menyampaikan keinginannya untuk segera mengunjungi Sumatera Barat untuk melihat langsung respons yang diberikan dan memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak. Namun kunjungan tersebut masih perlu dijadwalkan mengingat kondisi infrastruktur yang terpengaruh oleh bencana, termasuk sejumlah jalan yang terdampak longsor. Ya, saya mengikuti terus dengan seksama perkembangan banjir yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat, dan saya sudah memerintahkan Kepala BNPB untuk langsung ke sana dan sudah sampai di sana. Kemarin kita telepon juga perkembangannya seperti apa, kondisinya seperti apa, sudah kita ikuti, dan saya juga ingin ke sana tapi masih mengatur waktu karena juga di sana kondisinya jalan banyak yang longsor, pengungsi juga baru ditata, sehingga nanti kalau waktunya sudah ketemu saya akan meninjau ke Sumatera Barat dalam rangka baik memberikan bantuan dan memberikan solusi bagi yang terdampak. Saya rasa itu. Banjir bandang lahar dingin melanda wilayah Sumatera Barat pada Sabtu malam. Kejadian ini dipicu oleh hujan dengan intensitas yang tinggi di wilayah hulu Gunung Marapi. 4 kabupaten terdampak cukup parah akibat kejadian ini antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Panjang, dan Kabupaten Padang Pariaman. Rabu 15 Mei 2024, Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan Sumpah Soeharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial di Istana Negara Jakarta. Pengucapan Sumpah Jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Wakil Presiden Maruf Amin, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Mensesnek Pratikno, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rabu 15 Mei 2024, Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan Sumpah Janji Jabatan ke-7 anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masa jabatan tahun 2024-2029 di Istana Negara Jakarta. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52P Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masa jabatan tahun 2024-2029 masing-masing atas nama 1. Saudara Antonius Priyadi Susilo Wibowo. 2. Saudara Sri Suparyati. 3. Saudara Susilaning Tias. 4. Saudara Wawan Fahrudin. 5. Saudara Mahyudin. 6. Saudara Ahmadi. 7.
Saudara Sri Nur Herwati, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Turut hadir dalam acara ini antara lain Menko Polhukam Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas mengenai percepatan kewajiban sertifikasi halal pada Rabu 15 Mei 2024 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan untuk memperluas kewenangan penetapan kehalalan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, dan hasil penyembelihan dan jasa penyembelihan setelah 17 Oktober 2024 tetap diberlakukan untuk pelaku usaha menengah dan besar. Sementara itu untuk pelaku UMK sampai 17 Oktober 2026. Kemudian untuk produk impor sampai dengan 17 Oktober 2026 berdasarkan MRA. Oleh karena itu tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa untuk UMKM, makanan, minuman, dan yang lain itu pemberlakuannya diundur tidak 2024 tetapi 2026. Itu disamakan dengan obat tradisional, herbal dan yang lain. Kemudian juga produk kimia, kosmetik juga 2026. Kemudian aksesoris, kemudian barang gunaan rumah tangga, kemudian berbagai alat kesehatan dan juga terkait dengan hal yang lain itu yang berlakunya 2026. Jadi khusus UMKM itu digeser ke 2026. Nah tentu UMKM tersebut adalah yang mikro, yang penjualannya 1-2 miliar, kemudian kecil penjualannya sampai dengan 15 miliar. Sedangkan yang besar dan menengah tetap diberlakukan per 17 Oktober. Airlangga menambahkan penerbitan sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sejak tahun 2019 untuk semua jenis produk per 15 Mei 2024 baru mencapai 4 juta produk atau 44,18% dari target 10 juta produk. Adapun total jumlah UMK yang ada di tanah air mencapai sekitar 28 juta unit usaha. Kamis 17 Mei, Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan di Jakarta memimpin rapat dengan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada wartawan termasuk reporter Elsinta setelah mengikuti rapat menjelaskan rapat tersebut membahas persiapan Indonesia menjadi anggota OECD. Lebih lanjut, Airlangga Hartarto mengatakan dalam rapat itu pihaknya melaporkan kepada Presiden tentang Indonesia yang diterima sebagai negara aksesi OECD bersama dengan Argentina. Nah, sesudah aksesi ini, proses berikutnya adalah Indonesia mengeluarkan yang namanya memorandum. Jadi memorandum itu akan terdiri dari dokumen yang mencakup seluruh steering committee yang ada di OECD. Itu ada 26, itu mulai dari keuangan, ekonomi, anti korupsi, persaingan sehat, sampai dengan yang detail consumer policy, digital economy, teknologi policy, steel committee, kemudian termasuk shipbuilding. Nah untuk itu tadi arahan Pak Presiden kita akan membentuk PMO di bawah kantor Kemenko, di mana itu akan mencakup seluruh kementerian dan itu untuk mengawal proses transformasi menuju negara yang menjadi bagian dari OECD. Selain itu, Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Jokowi mengharapkan keterlibatan dalam OECD akan membawa dampak ekonomi positif bagi Indonesia. Selain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hadir mengikuti rapat tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri LHK, Wakil Menteri Perdagangan, serta Wakil Menteri Luar Negeri.
Jumat 17 Mei di Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley. Penerimaan kunjungan tersebut diawali dengan upacara penyambutan secara kenegaraan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada wartawan termasuk reporter Elsinta di Istana Bogor mengatakan saat pembicaraan bilateral itu lebih terkait dengan upaya untuk memperkuat kontak orang per orang. Lebih kepada upaya untuk memperkuat people-to-people contact. Jadi yang dibahas oleh Presiden dan Gubernur Jenderal antara lain adalah bagaimana kita menggiatkan pengajaran bahasa. Misalnya di Indonesia tentunya bahasa Inggris, tetapi di Australia adalah bahasa Indonesia. Karena di Australia bahasa Indonesia diajarkan, tetapi perlu penguatan. Karena kita yakin bahwa bahasa akan menjadi jembatan yang sangat baik bagi upaya kita untuk mendekatkan people-to-people contact. Kemudian yang kedua, Gubernur Jenderal memang sangat aktif untuk dalam bidang upaya untuk mendekatkan hubungan antara kedua negara. Misalnya beliau adalah salah satu pendiri dari Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia Australia. Kemudian beliau aktif di Youth Exchange. Beliau aktif juga di Interfaith Dialogue. Dan kita sedang mempersiapkan Interfaith Dialog yang kedua di Australia pada tahun ini juga, dan tadi juga dibahas oleh Bapak Presiden. Jadi sebenarnya intinya itulah yang dibahas oleh Bapak Presiden dan Gubernur Jenderal, lebih kepada upaya untuk memperkuat people-to-people contact. Selain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendampingi Presiden Jokowi dalam penyambutan Gubernur Jenderal Australia itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bayu Istiqlal, Hutama Budi, dan saya Musli melaporkan. Catatan Presiden Republik Indonesia.